Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ini cara mengundang kehadiran malaikat rahmat di rumah kita. Tak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tak menginginkan rumah mereka senantiasa dihadiri oleh para malaikat Allah yang menebarkan rahmat dan dijauhkan dari syaitan yang dilaknat. Karena kehadiran malaikat di rumah akan melahirkan aura ketentraman dan kesejukan yang mengalir di rumah itu. Kehadiran mereka akan membuat rumah kita laksana surga di dunia. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di antara malaikat itu ada yang sengaja keliling untuk menebarkan rahmat, kedamaian, dan ketentraman di tengah manusia, sebagaimana syaitan berkeliling untuk menebarkan kejahatan dan propaganda di tengah mereka. Lalu, rumah mana yang akan dihadiri para malaikat itu? Di antaranya adalah: pertama, rumah yang diliputi zikir kepada Allah yang di dalamnya ada ruku dan sujud. Kedua, rumah yang senantiasa bersih. Ketiga, rumah yang penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji. Keempat, rumah yang dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Kelima, rumah yang dihuni oleh orang yang makanannya halal. Keenam, rumah yang dihuni oleh orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketujuh, rumah yang senantiasa ada tilawah Al-Quran. 8. Rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu. 9. Rumah yang penghuninya ada istri soleha. 10. Rumah yang bersih dari barang-barang haram. 11. Rumah yang dihuni oleh orang yang rendah hati, sabar, tawakal, qanaah, dermawan, pemaaf, yang senantiasa bersih lahir dan batin, dan para penghuninya maka tidak terlalu banyak. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa dalil yang menunjukkan pada hal di atas mengenai orang-orang yang berada dalam majelis zikir. Rasulullah bersabda, "Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah di tempat itu." Para sahabat berkata, "Apa yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Kelompok manusia yang berzikir, karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa keliling mencari kelompok manusia yang berzikir. Dan jika mereka datang ke tempat mereka, malaikat itu dan mengitarinya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam buku Al-Azkar. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah sekali-kali sebuah kaum duduk dengan berzikir kepada Allah, kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan akan disirami rahmat, dan akan turun kepada mereka ketenangan. Allah akan menyebutkan tentang mereka pada malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa zikir kepada Allah di rumah akan menjadikan malaikat memasuki rumah kita dan akan berada dengan kita. Sebaliknya, rumah yang dikosongkan dari zikir, maka malaikat juga akan menjauhinya. Sementara itu,
Orang yang membaca Al-Quran disebutkan dalam sabdanya, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi syaitan, dan akan membanjir pula kebaikan ke dalamnya jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi syaitan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dengan membaca Al-Quran, maka akan turun malaikat rahmat, akan datang kebaikan, akan muncul ketenangan di dalam rumah kita. Rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran, maka ketahuilah bahwa rumah itu sebenarnya telah menjadi kuburan, walaupun penghuninya masih bernyawa. Tentang orang yang rajin menjalin silaturahmi, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki pergi untuk mengunjungi saudaranya di sebuah desa yang lain. Maka segera diperintahkan kepada malaikat untuk menemani orang itu. Tatkala malaikat bertemu dengan orang tadi, maka dia bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Lelaki itu menjawab, "Aku akan pergi mengunjungi saudara saya di desa itu." Malaikat itu bertanya, "Apakah kau memiliki suatu nikmat yang akan kau berikan padanya?" Orang itu berkata, "Tidak, saya mengunjunginya semata karena saya mencintainya karena Allah." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintai orang itu." Hadis riwayat Muslim. Mengenai penuntut ilmu yang dinaungi sayap malaikat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena suka dengan apa yang sedang dia tuntut." Hadis riwayat Tirmizi. Tentang rumah orang dermawan yang akan dimasuki malaikat disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat akan senantiasa mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiap-tiap pagi malaikat turun. Yang satu mendoakan, 'Ya Allah, beri gantilah untuk yang menderma,' dan yang lain berdoa, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakil.'" Rumah-rumah yang di dalamnya ada kejujuran, ada kasih sayang, amanah, ada syukur dan sabar, ada taubat dan istighfar akan senantiasa terbuka untuk dimasuki para malaikat. Sedangkan rumah-rumah yang selain itu, maka malaikat akan menjauhi rumah tadi. Rumah-rumah yang akan dijauhi malaikat misalnya rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung-patung dan gambar-gambar, dan ada bau busuk di rumah itu. Islam adalah agama yang cinta kebersihan, sehingga mengingatkan bahayanya memiliki anjing. Bahkan melarang memelihara anjing kecuali untuk kepentingan penjagaan, keamanan, atau pertanian. Tidak sedikit nas hadis yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah di dalamnya terdapat anjing, dan pahala pemilik anjing akan susut atau berkurang. Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, dan juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasyai, dan Ibnu Majah. Ibnu Hajar berkata, ungkapan malaikat tidak akan memasuki menunjukkan malaikat secara umum, malaikat rahmat, malaikat hafazah, dan malaikat lainnya. Tetapi pendapat lain mengatakan, kecuali malaikat hafazah, mereka tetap memasuki rumah setiap orang karena tugas mereka adalah mendampingi manusia sehingga tidak pernah terpisah sedikit pun dengan manusia.
Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Wadhah, Imam Al-Khattabi, dan yang lainnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan ungkapan rumah pada hadis di atas adalah tempat tinggal seseorang, baik berupa rumah, gubuk, tenda, dan sejenisnya. Sedangkan ungkapan anjing pada hadis tersebut mencakup semua jenis anjing. Imam Qurtubi berkata, telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sebab-sebabnya malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Sebagian ulama mengatakan karena anjing itu najis. Yang lain mengatakan bahwa ada anjing yang diserupai oleh syaitan. Sedangkan yang lainnya mengatakan karena di tubuh anjing menempel najis. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa Jibril akan datang. Ketika waktu pertemuan itu tiba, ternyata Jibril tidak datang sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Bila anjing ini masuk, tanya beliau. Aku Aisyah menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Jibril menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Malaikat rahmat pun tidak akan mendampingi suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menerangkan hadis tersebut. Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa membawa anjing dan lonceng pada perjalanan merupakan perbuatan yang dibenci dan malaikat tidak akan menemani perjalanan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan malaikat adalah malaikat rahmat atau yang suka memintakan ampun, bukan malaikat hafazah yang mencatat amal manusia. Malaikat juga tidak suka masuk rumah yang berbau tidak sedap. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan berbau tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga adanya penghuni rumah yang mengancam saudaranya muslim dengan senjata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengarahkan atau mengancam saudaranya muslim dengan benda besi atau pisau misalnya, maka orang itu dilaknat oleh malaikat, sekalipun orang itu adalah saudara kandungnya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kita semua berharap rumah kita akan senantiasa dikelilingi malaikat dan dijauhkan dari syaitan laknat. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali senantiasa meningkatkan tahap keimanan, keislaman, dan keikhlasan kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, peningkatan ini diperlukan karena hidup ini tidak pernah berhenti berputar. Waktu kita terus berlalu dan kita tidak boleh menghentikannya. Umur kita terus meningkat dan kita semakin dekat menghampiri saat kematian.
Hanya ada satu kata dalam kehidupan kita, beramal soleh dengan segera tanpa ditunda. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.